Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Panyula dan tentu wabil khusus kepada saudara saya panitia pelaksana telah mengundang untuk hadir di kampung kita ini untuk berbagi ilmu dan sekaligus melakukan silaturahim. Yang saya hormati Bapak Lurah dan yang saya hormati Bapak Imam yang alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita, Imam Kelurahan, dan tentu seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, sinina teman-teman lebih keng ndreng etopa sesama lebih keng kahadere. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat nasabak pamasena andreng etopa hidayahna nato pada angkasirilana ya on rema pacinge, tentu kita berkumpul, kita hadir, tidak ada tujuan kita kecuali untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala melalui rangkaian satu syiar agama, yakni peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu jamaah yang berbahagia, kita ini sudah seringkali melewat nih main kalinga kisana yaro Isra dan Mi'raj, kisana Mi'raj nekia bukan itu yang kita ingin temukan, ingin kita peroleh, tetapi bagaimana kita ini mengikuti peringatan Isra Mi'raj, tetapi ada yang bisa kita ambil, ada nilai, ada hikmah yang bisa kita ambil melalui peringatan Isra Mi'raj ini. Ya, kita tidak ingin lewat begitu saja, tetapi tidak ada nilai, tidak ada hikmah, tidak ada pelajaran. Ya, makanya jamaah yang berbahagia, saya sering menyampaikan bahwa tolong jangan kita hadir hanya sekedar untuk seremoni belaka, tetapi yang terpenting Bapak dan Ibu adalah ada nilai keberkahan, khususnya ya bagaimana meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Yang kedua, tentu tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswatun hasanah kita, menjadi ikutan kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak hanya sekadar diutus, tetapi mendampingi manusia, memberikan petunjuk, memberikan pencerahan apa yang seharusnya manusia lakukan selama berada di atas permukaan bumi ini. Termasuk jamaah yang berbahagia, jangan dikira seperti apa yang disampaikan tadi Pak Lurah. Islam juga mengajarkan, bahkan Rasulullah juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Pentingnya menjaga lingkungan. Dengan kita menjaga lingkungan, engkau ki mafacing. Ya. Pebelai sampah-sampah tak itu dapat kebaikan, dapat pahala jamaah yang berbahagia. Ya, Rasulullah SAW bahkan mengatakan siapa yang melihat duri atau sesuatu yang bisa mengganggu seseorang di tengah jalan, ya, lalu dia singkirkan, maka yang bersangkutan mendapatkan pahala sedekah. Jadi nareko angka ki pabelai yerodinge ganggui labe padat tarubatau, insyaallah dapat ki pahala. Jadi bukan cuma salat saja, puasa saja, membersihkan juga dapat pahala. Dan alhamdulillah saya dukung program pemerintah, program Pak Bupati, program kelurahan. Mari kita dukung sama-sama. Dan itu adalah bagian daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan hikmah dari Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang hikmah Bapak dan Ibu, tentu yang akan kita ambil, yang akan kita dengarkan adalah sejumlah nilai-nilai, ya, diagurung pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita ambil dan kita bisa gunakan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat, kalau berbicara narekomak bicara tentang Isra dan Mi'raj berdasarkan perspektif Al-Qur'an, ya, saya tinjau dari sisi Al-Qur'an jamaah yang berbahagia. Dua itu bawa surah yang paling masyhur, dua surah yang paling familiar bagi kita kalau mau, ya, mengetahui persoalan atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 1. Kemudian surah An-Najm, surah ke-53, ya, dari ayat 1 sampai ayat 18. Kalau ini persoalan di surah An-Najm ini, itu lebih kepada mi'rajnya Rasulullah, waktu naik ke Sidratul Muntaha, ila Sidratil Muntaha. Berbeda kalau surah Al-Isra, itu ketika dia diisrakan, 2 ayat.
Dan ini pernah diulas, dibahas tuntas oleh Sedi ulama besar. Satu ulama besar jamaah yang berbahagia yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ada kitabnya. Ya. Kitab beliau itu disebut ya Al-Ayatul Kubra fi syarhi Kisah Al-Isra. Apa yang beliau sebutkan di dalam kitabnya? Ternyata jamaah yang berbahagia ya, jauh lebih banyak hadis-hadis atau riwayat-riwayat menyebutkan persoalan atau peristiwa Isra dan Mi'raj ketimbang dengan ayat Al-Quran. Tadi saya katakan Al-Quran, di Al-Quran cuma 2 surah, Al-Isra dengan An-Najm. As-Suyuti jamaah yang berbahagia sampai dia kumpulkan 15 riwayat hadis, 10 hadis beliau kumpulkan untuk dipelajari, ditelaah. Apa sih sesungguhnya itu Isra dan Mi'raj? Aga ya roy telah Isra dan Mi'raj. Ya. Nekia jamaah yang berbahagia, ternyata dari 15 riwayat, 10 hadis riwayat itu luar biasa, bermacam-macam informasi yang bisa kita temukan di dalamnya. Sehingga kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj ini ya banyak sekali ragamnya. Banyak sekali ragamnya, khususnya redaksinya. Engkau malampe, engkau mapunco. Ya, ada yang sahih, ada yang benar menurut berdasarkan penelitian hadis, ada juga yang dilemahkan, didaifkan. Engkau lemah. Ya. Inilah biasanya yang lemah, bahkan yang maudhu jamaah yang berbahagia de nariwedding riviralkan, apalagi mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan. Sama juga itu tadi yang disampaikan oleh Pak Arura, narekode pa natongeng dia informasi, jangan coba-coba viralkan, jangan coba-coba sampaikan, karena itu adalah bagian daripada perbuatan fasik. Perbuatan orang fasik itu. Ya. Jamaah yang berbahagia, tentu saya tidak akan menyampaikan jamaah yang berbahagia secara rinci bagaimana 15 riwayat itu, kecuali nanti hanya mengambil sebahagiannya saja, yang kemudian kita akan mengulas bagaimana 2 peristiwa, karena 2 peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Lainnya peristiwa Isra lain peristiwa Mi'raj ya. 2 peristiwa besar. Dan ini jamaah yang berbahagia dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tomata lubuk kerana selesai melebihkan kehadir ya. Ayat ini dimulai dengan subhana. Ya. Itu di dalam kaidah tafsir nareko engka
ayat rifa mulai subhana berarti informasi yang di dalamnya itu mengandung sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Kalau di sini tentang Isra Mi'raj, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang luar biasa. Itu sehingga dikatakan diawali dengan subhana. Hampir semua mufassir, ahli tafsir memberikan penjelasan bahwa dengan adanya subhana diawali di ayat ini jamaah yang berbahagia, itu menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang besar. Ya. Sama juga kalau kita narekomita ki sesuatu yang menakjubkan jamaah yang berbahagia, maka kita sunnah mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Itu adalah at-tanzih. Lafaz at-tanzih jamaah yang berbahagia. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya kemudian, mengapa Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan Isra dan Mi'raj? Ya. Ada apa? Tentu kita harus kembali menengok lisuki pe memitai. Maka dari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, mengapa saya katakan di Isra Mi'rajkan? Karena elona pun Allah Ta'ala. Ya, asra tanya elona nabita, tapi elona pun Allah Ta'ala. Ya. Ternyata jamaah yang berbahagia, sebelum beliau di Isra Mi'rajkan, luar biasa cobaan yang dirasakan oleh beliau. Jiwanya tertekan. Iya. Paman beliau Abu Talib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri beliau Khadijah binti Huwailid juga dipanggil, meninggal kurang lebih 2 atau 3 bulan setelah pamannya meninggal. Dan kedua sosok ini jamaah yang berbahagia, Abu Talib dengan Khadijah, 2 sosok yang sangat mendukung dakwah beliau. Inilah yang mendukung dakwah beliau. Ya. Rasulullah juga bahkan pernah dilempari batu oleh masyarakat Taif. Coba bagaimana penolakan masyarakat Taif terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditolak, dilempar, bahkan berdarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang mendahului. Sehingga dengan adanya Isra dan Mi'raj ini menunjukkan bahwa Allah ingin menguatkan mental, menguatkan jiwa surona pengallahu ta'ala. Dia ingin dikuatkan sehingga nanti diperjalankan, diisrakan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah, ya, bisa dikatakan itu adalah hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghibur pribadinya, menghibur jiwanya yang lagi bersedih. Makanya tahun ketika kedua sosok pendukung beliau itu disebut dengan Amul Hazn.
ya, tahun kesedihan. Ya. Jadi dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya dapat menghibur diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah yang berbahagia, dari sini kita sudah bisa mengambil pelajaran hikmah. Kalau kita dalam keadaan sedih, masih sebab penderita, ya, galau, kita kembali kepada Allah, mengadu. Justru yang sekarang jemaah yang berbahagia, sebagian di antara kita ketika galau, semua diungkap di HP-nya, di medsos. Diungkap di medsos, saya begini, ya. Untuk apa? Kenapa sampai disebarkan yang begitu? Kembali kepada Allah. Karena dengan kembali kepada Allah, insya Allah akan memberikan ketenangan yang hakiki jamaah yang berbahagia. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan kembali kepada Allah, mengingat, insya Allah akan memberikan ketenangan, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan, ya, hiburan dengan cara traveling. Ya, sama traveling, ya. Banyak barangkali di antara kita suka traveling, berwisata. Cuma wisatanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Mengapa? Karena beliau mampu, ya, berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa hanya semalam saja. Kemudian bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Kira-kira ada nggak yang mampu? Engkau kira-kira atau mulai? Ya, pada Nabi tidak ada. Sebelum dan setelahnya tidak ada yang bisa. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keluar biasaan yang diberikan. Ya. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam Isra dan Mi'raj? Oh, ternyata dulu di masanya ada yang tidak percaya. Bahkan dituduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembohong. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Masa ada yang bisa, ya, berjalan, berangkat dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Palestina yang jaraknya kurang lebih 1.500 kilo. Jamaah yang berbahagia hanya semalam saja. Sehingga Abu Jahal luar biasa mengejek beliau. Wah, ini pembohong, tidak mungkin. Ya, ingat jamaah yang berbahagia, Isra dan Mi'raj itu adalah ujian keimanan. Ujian keimanan. Hanya iman yang bisa mengkonsumsinya, tidak bisa, ya, dijangkau dengan nalar, di luar dari kebiasaan manusia. Tidak ada manusia yang mampu melakukan perjalanan sejauh itu, apalagi sampai menembus 7 lapis langit, ya. Dari kisah yang ada di dalam hadis, sampai menembus 7 lapis langit, bahkan sampai berjumpa beberapa nabi di setiap langit. Di langit pertama, saya tanya bapak dan ibu, nabi siapa yang dijumpai oleh Rasulullah? Nabi siapa?
Nabi Adam alaihi salam di langit pertama. Di langit kedua berjumpa dengan siapa lagi? Ini padahal sudah sering disampaikan. Di langit kedua siapa? Nabi Isa bersama dengan Nabi Yahya. Terus di langit ketiga Nabi siapa? Nabi yang paling tampan, seperdua ketampanan, keindahan dia sudah miliki. Seperduanya itu dibagi-bagi. Siapa dia? Yusuf alaihi salam. Ya. Langit keempat siapa? Nabi Idris. Iya. Nabi Idris. Kemudian di langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menyamai beliau. Betul-betul perjalanan yang luar biasa, dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ayat Al-Isra ayat 1 itu dimulai dengan subhana. Subhanalladzi asra. Mereka yang tidak percaya Nabi melakukan itu karena dia tidak tahu bahwa Nabi diperjalankan oleh Allah. Asra bi 'abdihi. Bahkan ada yang mengatakan, masa sih Nabi mampu sampai keluar angkasa? Apa tubuhnya tidak hancur? Atau jangan-jangan Nabi cuma bermimpi? Ini pun pandangan yang seperti ini jamaah yang berbahagia ditolak oleh ini ayat. Ditolak oleh ini ayat. Kenapa? Karena di ayat itu dikatakan asra bi'abdihi, diperjalankan oleh Allah, oleh hambanya, bi'abdihi, diperjalankan hambanya, abdun, hamba. Ata jamaah yang berbahagia, abdun dalam bahasa Arab jamaah yang berbahagia itu harus berwujud berkumpulnya ruh dengan jasad. Berkumpulnya ruh dengan jasad. Kita ini jamaah yang berbahagia, alhamdulillah masih abdun semua. Karena masih ada ruh tangkamanmu penyawata. Masih ada nyawa, masih ada ruh, dan masih ada jasad. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ard hauna. Tapi yang paling penting kalau kita sebagai hamba Allah jamaah yang berbahagia, jangan pernah ada sedikit kesombongan ataka boroka rilalena atitta, tetapi harus hauna, engkaki tawadu. Kalau memang kita mau sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah. Di sini disebut bi'abdihi. Seandainya hanya ruhnya jamaah yang berbahagia hanya bermimpi Rasulullah, boleh jadi ayat ini hanya mengatakan biruhi abdi atau biruhi Muhammad. Tetapi di ayat ini rilalana de nafwa de makada biruhi Muhammad, tetapi bi'abdihi. Ini menunjukkan bukti bahwa memang Rasulullah di Isra Mi'rajkan
ruh dengan jasadnya utuh bi'abdihi. Ya. Apalagi Laila hanya semalam. Si wenne mi bawa. Ya. Si wenne mi bawa. Dan itu kemauan Allah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah kalau Allah menghendaki. Iza aradallahu syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Makanya jamaah yang berbahagia, kita berislam di dalam kita ini menjalankan ajaran Islam, sisi-sisi kehidupan kita, tetap harus kita meyakini bahwa ada sesuatu yang memang kita tidak bisa jangkau berdasarkan nalar atau pikiran kita. Ada sesuatu yang memang kita tidak bisa tembus dengan akal pikiran kita. Makanya harus kita imani dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sesuatu makanan iman, hanya iman saja. Ya. Jamaah yang berbahagia, saya tidak ingin terlalu berpanjang lebar di dalam persoalan ini. Saya ingin kembali mengungkap satu hikmah yang paling penting di dalam kita memperingati Isra dan Mi'raj, yaitu pentingnya menyadari kegunaan dan fungsi sholat 5 waktu. Mengapa ini penting jamaah yang berbahagia? Karena sholat fardulah yang kemudian diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia bermi'raj. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Coba jamaah yang berbahagia, ternyata di dalam peristiwa Mi'rajnya Rasulullah yang mau disampaikan, mengapa beliau diundang, ternyata salat fardu. Salat fardu. Ini artinya bahwa salat fardu bukan ibadah yang seperti dengan ibadah yang lainnya, memiliki keistimewaan. Nah ya tonai jama-jamang se dipakasiwia jamaah yang berbahagia mega riseseta umma selengina pandang enteng. Nah enggak biasa. Sempajang 5 waktu. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepada hambanya Muhammad apa yang akan dia wahyukan, dan itulah salat. Langsung diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya tonna jamaah yang berbahagia, kadang-kadang di antara kita sudah banyak yang melakukan sholat 5 waktu, mendirikan sholat 5 waktu katanya. Tetapi ternyata ia rosempajanna napa boleh de gagal iseuna. Hakikat sholatnya itu belum bisa diakui sebagai sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Allah katakan, akan apa ada Allah Ta'ala tentang salat. Aqimis salata li zikri. Patettongi sempajange dirikan salat li zikri, untuk mengingat aku, untuk meringerang
Makanya ya tupat tasawuf ena semakada hakikinna sempajange liseuna sempajange adalah paringerang. Aringerang. Siapa yang diingat? Allah. Nah ya tonna sesa umat selengin na rekomas sempajangin kemana nih tak baju-baju. Ya. Kalau mereka sholat, kadang-kadang kita sholat jamaah yang datang semua persoalan ya, Bapak ya, kemana boleh? Ya, yang tidak pernah kita pikirkan dengan kedimpunawa-nawa, ketika kita sholat muncul, sampai barang kita yang hilang juga ikut. Ya, itu ujian. Ujian. Itu pak coba. Iya. Salat itu jamaah yang berbahagia. Memang iblis sudah menempatkan ya anggotanya sesama iblis untuk menggoda. Ya, dalam referensi kita ketahui bahwa setan yang menggoda, yang sering menggoda orang ketika sholat itu namanya hansab atau khinzib. Jadi iseng ya roh. Memang ada setan yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda kita itu ketika kita sholat, sehingga buyar keingatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyan itu parelunna pagalokengi ya. Persiapkan memang sebelum kita menyatakan Allahu Akbar ketika kita mau melakukan sholat. Ya. Bahkan kita perlu baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Irifu adar kalau kimas sempajang. Ilahi anta maksudi efu aku idi miwakatai. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu lah yang kami harapkan, yang kami cari. Ridhamu, riomu puang. Iya. Karena jamaah yang berbahagia, salat itu bukan sesuatu yang biasa-biasa, tetapi kadang kita memandang enteng. Kadang kita memandang enteng. Inilah yang perlu kita ambil sebagai hikmah dari Isra Mi'raj. Ini yang terpenting. Kembali menyadari, mengevaluasi kira-kira sempajatta salat kita sejauh ini seperti apa. Ya. Yang kedua, Allah katakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya sempajangnya salat itu adalah pada hakikatnya tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah manusia berbuat keji dan mungkar. Nekia, kira-kira apakah ayat ini sudah terbukti di dalam diri kita, pada pribadi kita? Jangan sampai kita melakukan sholat tetapi gemar juga mengkhianati orang lain. Nah sengalnya nama sempaja, magalo sempajana nekia de nasi coco bali bolana. Ya. Nasa magalo sempajana nekia sering mengambil haknya orang. Mana tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan jamaah yang berbahagia boleh jadi tidak menyadari dena sadari maka da aga yarona fuada apa yang dia zikirkan, aga yarona baca ketika melakukan sholat.
Iya. Nah ini tuh para lunna jamaah yang berbahagia rifaha. Iya agar dibacai. Zikir yang kita baca, zikir yang kita baca perlu ya tuh rifaha. Perlu ribahan sarekwamengi iya rosampajatta engkai betul-betul ya khusyuk ya masa natarima pong Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat as-salatu mi'rajul mu'mini, mi'raj kita Nabi sudah pernah melakukan mi'raj, sudah selesai. Dan salat sudah diwajibkan kepada kita sehingga kita wajib melaksanakannya, dan salat itulah yang merupakan mi'raj kita. Setiap kali kita ini salat itu berarti kita sedang bermi'raj, berhubungan dengan Allah. Ibaratnya sama seperti Rasulullah SAW menghadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan di ayat tadi yang saya baca di An-Najm, sampai begitu dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Fakana qaba qausaini au adna. Sampai jaraknya itu ya, Al-Qur'an mengatakan ya, sampai jaraknya sama dengan 2 busur panah. Au adna, bahkan lebih dekat. Jamaah yang berbahagia, lebih dekat lagi. Nah ini yang dituntut, bagaimana kita salat jamaah yang berbahagia riwayat tut tamas sempajang. Ya, kita harus menghadirkan batin kita, jiwa kita, menghadirkan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan zikir yang kita baca. Dengan zikir yang kita baca. Wa tutaruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tutaruku. Ya. Engkau metok rilalana atitta. Ya. Bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama mirip juga diawali dengan subhana, ya, subhana rabbiyal azim. Sujud subhana rabbiyal a'la. Iya. Jadi jamaah yang berbahagia, kita dalam salat juga melakukan mi'raj. Mi'raj, kita naik. Jangan justru kita salat masih di bumi terus. Coba kita naik ke atas. Jangan cuma di dunia terus. Ya. Dia kumimilino bawah. Semua yang berkaitan dengan dunia masih ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sehingga mengganggu zikir. Ini yang sesungguhnya yang dituntut jamaah yang berbahagia. Bagaimana betul-betul khusyuk, dan inilah yang Allah katakan juga dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ala banget pah napunai, sangat beruntung orang mukmin. Siapa orang mukmin yang sangat beruntung? Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk. Ya, yang khusyuk di dalam salatnya. Walaupun kita harus juga mengetahui jamaah yang berbahagia bahwa tidak ada yang memang mampu mulai dari awal sampai kita salam full. Semua konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat pun tidak ada yang mampu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan, memberikan kualitas salat kita. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi.
jamaah yang berbahagia. Nah ini salat. Jadi salat itu inilah oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah. Dan ini pula lah yang perlu kita jaga sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jangan sampai kita salat hanya tubuh saja, tetapi ruh kita tidak salat. Kita ini terdiri dari dua unsur jamaah yang berbahagia. Ada jasad, ada ruh. Fanafakhtu fihi min ruhi. Inilah ruh yang pernah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya, semua manusia. Ya. Suci. Jangan sampai kita salat, ya, kita salat itu ibaratnya seperti bangkai karena tidak memiliki ruh. Tidak memiliki ruh. Ya, ruhnya itu harus kita berikan dengan zikir kepada Allah. Perbaiki khusyuk kita. Terutama jamaah yang berbahagia tumakninah. Dalam setiap gerakan, perpindahan gerakan, sebelum bergerak, coba kita tumakninah dulu. Diam sejenak dan nikmati itu alur gerakan salat jamaah yang berbahagia. Rasakan kalau sujud, rasakan ya roda rata rono. Ya, rasakan. Nah ya toh si Saidi umat selenge ada yang salat lebih suka kalau cepat-cepat. Agak kira-kira nolongan. Agak kira-kira nolongan narokoma sempajang liwak kencana. Nulle memang ngeraro. Ya. Kira-kira. Nah ini jamaah yang berbahagia. Tumaknina. Ya. Bahkan kalau perlu syarat mendahului salat jamaah yang berbahagia itu juga harus kita perhatikan karena wudu ya, wudu syaratnya wudu. Jangan sampai juga ya rojenne ta menjadi penyebab salat kita tidak berkualitas. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu rukunnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan wailul lil aqab, neraka wail, hati-hati bagi mereka yang punya tumit di belakang ini, kaki yang tidak terkena dengan air. Ya. Masih ada di majene, peri-peri. Nah lupai ternyata itu tumitnya tidak kena air. Hati-hati kata Rasul. Wailul lil aqab, ancaman besar. Dari situ jamaah yang berbahagia. Baik. Saya kira hadirin jamaah yang berbahagia, saya tidak terlalu panjang lebar. Kesimpulannya bahwa mari di dalam kita memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita kembali meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ya ibadah salat 5 waktu. Ya, as-salatu imaduddin. Yaitu sempajange tianna agamai. Sempaja 5 waktu ya. Tianna. Jadi kalau salat 5 waktu kita hancur, tidak karu-karuan. Ya. Maka agama kita ini pasti akan tidak karu-karuan juga. Salatlah yang pertama kali akan dihisab jamaah yang berbahagia, yang pertama kali dihitung di hari kiamat. Ya, makanya salat ini
penting untuk kita jaga jamaah yang berbahagia. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.